dan mencari alasan dengan bentuk apapun sehingga satu daripada dua, yang satu 49% suci, yang satu 51% suci. Pakainya 51 sudah cukup, tidak mesti 100. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kapan cukup 51? Selama tidak nyata yang bawa itu salah. Tetapi kalau nyata salah, jangankan 51 sama dengan 99 tidak boleh. Sehingga kadang-kadang kain sarung yang dua, ini saya pikir ini yang bersih, maka ini saya pakai salat. Lalu pulang ibu rumah, jangan pakai itu karena itu sudah kena benda yang najis. Keyakinan yang datang nomor 2 dengan dan nomor 1 dan hilang, enggak bisa pakai. Tetapi ilmu yang menyangkut dengan akidah adalah di permulaan harus dua apa? Ma fi dhanil mukallaf wa ma fi nafsil amri. Sebenarnya memang demikian, lalu kemudian ilmu kita juga demikian. Umpama kita meyakini Allah itu ada, sebenarnya ada Allah, keyakinan ada sudah betul. Kita meyakini Allah tidak punya anak, sebenarnya Allah enggak punya anak, tidak, sudah betul. Lalu sebalik, kita meyakini Allah tidak ada, nyatanya Allah ada. Kita meyakini Allah punya anak, kebetulannya tidak ada, sebenarnya enggak ada. Maka keyakinan yang meyakini Allah itu punya anak, namun dia yakin pas sekali dia, maka keyakinan itu adalah dianggap tidak betul dan dianggap itu salah. Karenanya orang meyakini adalah Allah punya anak, namun dalam keyakinan mereka tidak bisa mereka itu akan tarik kembali keyakinannya, tetapi keyakinannya dengan apa yang pada kejadiannya itu berbeda. Dia yakini Allah ada anak, nyatanya Allah lam yalid wa lam yulad, enggak punya anak. Karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, diyakini Allah Ta'ala itu adalah seseorang meyakini Allah itu enggak punya tempat. Kita yakini Allah Ta'ala itu enggak punya arah. Kita yakini Allah Ta'ala itu enggak punya model. Itu yakin kita. Ada Allah, ada. Di mana? Enggak ada tempat. Ada Allah, ada. Bagaimana? Enggak ada potongan. Ada Allah, ada. Kapan ada? Enggak ada zaman. Itu yakin kita. Keyakinan kita ini Allah itu ada. Keyakinan kita itu Allah Ta'ala tidak diikat oleh satu arah, kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Keyakinan kita Allah enggak punya model, duduk, berdiri, berjalan, lagi berbaring, tidak ada. Ini keyakinan kita. Kapan kita yakini sebagai manusia yang mukmin? Begini kita keyakinan kita usia taklif, wajib kita yakini Allah enggak punya tempat. Wajib kita yakini Allah enggak punya jihad. Wajib kita yakini Allah enggak punya kaifiat. Lalu kemudian kita telah dihidupkan oleh Allah dan dijadikan, lalu Allah mempernampakkan alam. Ini bicara sebelum alam ini dinampakkan oleh Allah, Allah sudah ada. Di mana? Tidak ada tempat, karena tempat belum ada. Bagaimana? Belum ada, karena memang model yang lain semuanya belum ada. Kemudian kapan? Tidak ada, karena matahari dan bulan belum dijadikan, tentu enggak punya zaman. Lalu kemudian sesudah Allah menjadikan alam dan mempernampakkan, sudah ada matahari. Lalu Allah telah mempernampakkan alam, sudah ada pihak arah kanan kiri, sudah ada arah atas bawah. Kita harus berkeyakinan Allah tidak punya sesuai dengan sebelum Allah mempernampakkan alam. Kalau demikian kita yakini Allah sebelum mempernampakkan alam, Allah tidak punya tempat. Sesudah kita lihat alam, kita yakini Allah sudah di sini tempat. Kita yakini Allah tidak punya model. Sesudah ada alam, kita telah meyakini Allah begini model. Sesudah Allah menjadikan, kita yakini Allah waktu ini ada. Padahal semuanya waktu itu sebelum alam menjadikan, Allah tidak punya tiga-tiga. Enggak punya tempat, enggak punya zaman, dan enggak punya model. Keyakinan inilah yang sebenarnya betul atau salah, kembali kepada nafsul amri. Kita yakini Allah enggak punya tempat, sebenarnya Allah enggak punya tempat. Kita yakini Allah enggak punya model, memang nyata Allah enggak punya model. Kita yakini Allah enggak punya zaman, karena Allah memang enggak punya zaman. Kenapa tiga-tiga ini tidak ada pada Allah? Karena terjadinya model adalah akibat daripada adanya bahan. Yang jiat ke model justru pengaruh bahan. Menyobahannya tak pelumpang, jiat ke model adalah sulu je. Menyobahannya tak cepat-cepat, jiat ke model adalah lingkung. Menyobahannya tak kerih-kerih, jiat ke model je relief. Sama dengan terjadi model pengaruh bahan aku.
Apabila bahan hana, model hana. Sedangkan Allah Ta'ala enggak ada bahan karena dia ahad. Apabila Allah hana bahan, maka pasti kita yakinin ada model Allah bagaimana? Tidak ada model. Kenapa enggak ada model Allah? Karena Allah itu ahad. Sudah. Kalau memang tidak punya bahan, sama dengan tidak ada model. Sudah yakin. Kalau Allah enggak punya bahan, enggak perlu tempat, yakin. Karena yang memerlukan tempat adalah bukan sesuatu, tetapi yang memerlukan tempat adalah justru bahan yang ada pada sesuatu. Ini logika. Yang perlu ke tempat kan sesuatu benda, tetapi yang perlu ke tempat bahan yang nak benda. Mungkin kita sudah ulang kali ini penyampaian kita. Tiang yang nak pada satu tempat, demikian pula adalah lokasi yang nak pada satu tempat. Kita mau nanya, kenapa harus punya tanah? Kena pegat rumah kan aku. Kalau memang untuk pegat rumah dari dua rumah guna tanah, rumah yang nak alam ulai orang hana rumah aku. Rumah yang nak dalam ingatan orang hana tanah. Tetapi kenapa juga memerlukan tanah lokasinya untuk digali, bukan untuk mendirikan rumah, tetapi adalah justru untuk mendirikan dan untuk meletak bahan yang ada dalam rumah. Karena rumah na batayan na semen na anawan na besawa, maka tak huruf baik dua adanya. Cobalah tanya pinah bahannya madu, hana perlu tanah baku huruf aku. Kalau demikian, kalau bahan tidak ada, tempat tak perlu. Punya kata yakini sama dengan na tempat, sama dengan sudah dari ini ada bahan. Kalau sudah ada bahan, bukan lagi Allah ahad, tetapi Allah sudah sama dengan makhluk. Lalu kemudian juga Allah Ta'ala kita yakini enggak punya zaman kapan. Karena zaman itu adalah sesudah Allah mempernampakkan matahari. Sebelum Allah menjadikan dan mempernampakkan alam, enggak ada matahari. Kalau ada matahari ada dua, Allah matahari. Tidak ada bulan. Kalau ada bulan sudah ada dua, Allah bulan. Kalau sudah ada semua bintang, sudah banyak, Allah dan alam yang di atas. Semuanya enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena alam itu adalah semuanya ada mahal. Dia adalah tidak ada sedikit pun. Lalu kalau memang sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah mempernampakkan, ini bukan ada yang asli, tetapi ada dengan diisbat. Artinya ada dengan diadakan. Oleh kerana demikian, kalau ada dengan diadakan, tentu saja sebelum diadakan dia tidak ada. Kalau sebelum diadakan maka dia tidak ada, maka sama dengan Allah pada waktu itu sudah ada. Kalau mau nanya waktu itu bagaimana Allah? Enggak ada bagaimana. Kalau mau nanya waktu itu adalah di mana Allah? Enggak ada di mana. Kalau nanya waktu itu kapan Allah? Enggak ada kapan. Apabila ini keyakinan dasar, maka sesudah dapat kita lihat alam, jangan ada perubahan. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah itu ahad, satu. Tetapi nyatanya adalah sebelum kira-kira lahir Nabi Isa, Allah satu. Satu. Sesudah lahir Nabi Isa, maka berpindahlah paham, sudah Allah punya dua dengan anak. Pajannya pun nak anak Tuhan, yakini dia Nabi Isa kena aku. Lih nak udir kena aku. Yo kalamnya hanalam punya orang yang maham nak anak Tuhan aku. Kalau demikian sebelumnya dia enggak punya anak, sesudah ada ini kenapa dia itu punya anak? Nyo sama dengan dan itu ke capli ke ương anti dapat jauh rupanya je bolang ia memeh niku nyo tulis niku. Yang betul pakricit punya yakin capli ke ương anti dapat bolang ia pasti ke niku. Punya memeh ibrah capli pengut niku. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Oleh kerana demikian datang agama dan menyangkut dengan akidah untuk apa? Sinar mata melihat adalah alam. Sinar hati melihat adalah pencipta alam. Sinar mata melihat benda yang terjadi. Sinar hati melihat hukum pada benda itu yang terjadi. Mata yang kanan ditakalan adalah alam. Allah pegiat alam, padina tiga, padina carang, padina. Lalu kemudian sesudah kita melihat dengan mata kepala, tergambarlah dalam ingatan kita yang bawah, yang membuat dan menjadikan benda ini berapa dan bagaimana kemampuan dan kealimannya. Satu produk yang dilakukan oleh manusia, aneh dalam pemikiran. Hana tiang, hana talawah, hana tapu, hino tiroi di tiroi dan berapa je. Penyonangan telefon awal kaji ijak, punya ijak surat talawah rakawat.
Hananyan pakri baca kedifi kana lau nubu kana alat hino kendi. Ada tu bape sapu tan aku. Pakan deh aku. Maka kalau manusia sedemikian memang ahli dan mampu, maka yang mencipta manusia itu berapa ahli dan berapa kemampuannya. Oleh kerana demikian terpahamlah kalau kita sudah melihat alam begini indah dan begini besar, terpahamlah kita Allah ada, Allah kuat, Allah pandai, dan Allah merupakan zat yang memang cukup dalam stok dan kaya. Melihat itulah bukan dengan mata. Kalau demikian, tanpa adalah sinar hati, manusia tidak bisa melihat keagungan kebesaran Allah. Hanaiman lam dada hai toko kebesaran dan keagungan Tuhan. Padina raya keagungan dalam keimanan dan kebesaran dalam keimanan katanya, dan kira-kira kesempurnaan padina tiba iman yang menyangkut dengan akidah. Iman yang menyangkut dengan akidah kira-kira 90%, atau iman yang menyangkut penuh 100% tentang Allah, maka sama dengan kira-kiranya keimanan kita dan mengenal Allah sudah 100%. Cukupkah mengenal Allah di bawah 100? Tidak cukup. Karena adalah mengenal Allah bukan biadani, dan mengenal Allah adalah dengan ma fi nafsil amri, yaitu dengan yang sebenarnya. Bagaimana kita mengenal Allah enggak pernah melihat? Bagaimana kita mengenal Allah enggak pernah ketemu? Bagaimana mengenal Allah enggak pernah kita tersentuh sehingga kita tahu begini rasanya, begini modelnya, begini suaranya, begini arahnya, semuanya enggak dapat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dalam pandangan itulah datang syariat, diwajibkan kita mengenal Allah. Dan kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Kenal alam dulu. Sesudah kita kenal alam, maka mau tidak mau barulah kita mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal alam? Artinya makhluk yang dijadikan, dia adalah baru datang 1 tahun, dia baru ada 1 tahun, dia adalah ada begini model, dia ada begini kira-kira tempat. Apa yang ada pada alam itu pasti dia akan mukhalafah dengan apa yang dalam pada Allah, sehingga istilah dalam bahasa pelajaran kita mukhalafatuhu lil hawadis. Bahasa dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau demikian Allah sendiri yang menyatakan dirinya laisa kamislihi, saya enggak ada banding, enggak ada model pada saya. Bagaimana enggak ada model? Bulat tidak ada. Bagaimana enggak ada model? Berdiri enggak ada. Bagaimana enggak ada model? Tidur enggak ada. Bagaimana enggak ada model? Kemudian adalah begini, enggak ada. Semuanya enggak ada, karena ini model. Berdiri satu model pada manusia, duduk begini satu model bagi manusia, tidur satu model bagi manusia, duduk kayak saya duduk ini satu model pada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamislihi, pada saya enggak ada model. Kalau Allah sendiri menyatakan dia enggak punya model, lalu kita memahami dia punya model, berarti kita adalah tidak akui apa yang telah disampaikan oleh dia sendiri. Dia pegah kerawan Tuhan long hana model, itanya tak dikut kerawan hana model Tuhan. Ini adalah bukan ilmu. Bahkan bukan ilmu, ini dusta. Barang yang ada tidak kita akui ada, sulit. Barang yang tidak ada tidak kita akui tidak ada, sulit. Barang yang na tempat handa akui na tempat, sulit. Barang yang hana tempat kita akui na tempat, juga sulit. Ini rumus. Oleh kerana demikian juga bagaimana juga kadang-kadang seakan-akan ada tempat. Inilah yang perlu dalam kajian. Bahasa yang terkait dengan Allah jangan kita memberi makna bahasa yang terkait dengan manusia. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Muhammad, saya beritahu kepada kamu ya, kalaulah hambaku mempertanyakan aku, ya Muhammad, ya Rasulullah, di mana Tuhan? Tolong jawab, saya dekat dengan dia. Ini kata Allah. Bahasa saya dekat itu bahasa siapa itu? Yang menyatakan inni qaribun, saya dekat. Jadi menyatakan sifat dekat itu siapa? Allah. Kalau Allah memang menyatakan dirinya sifat dengan kita, maka dekat yang ada pada Allah jangan kita samakan dekat yang ada pada yang bukan Allah. Dekat yang ada pada Allah jangan kita pikir sama dengan dekat yang ada pada alam. Kalau begitu pemahaman ini adalah keliru. Umpama benda ini, makanan ini manis sekali. Kalau manis kita taruh di atas meja,
Mudah-mudahan adalah semut gak usah undang dah ya. Mudah-mudahan tidak payah aku. Pakan mameh. Yang mameh pun mameh tekan aku. Kadang mameh rupa ni banyaknya. Dia dah duduk tidak ijak tidak aku. Han pada hai mameh silakan aku. Jadi mameh bak nemiat lah mameh bak tekan aku. Kadang mameh su kanyan. Apakah hanya musuhnya mameh su dak icok su boleh tidak aku? Sungguh demikian yang harus pemahaman dengan jitu sedikit. Sifat yang ada pada benda kita ukur dengan sifat benda. Sifat yang ada pada Allah kita ukur juga dengan sifat yang layak dengan Allah. Kenapa dia memang manis? Karena dia itu cara-caranya je kemameh. Pakan kejijit tahu karena cara-caranya je ketahu. Menyawanan Allah Taala bakri wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dah pegah lung tahu. Sangkira nak pegah Allah Taala menyaitan yang lung pat li manusia. Pat lung kalung nak pegah fa anta qaribun. Muhammad menyaitan yang li umat kata dan hambalun. Pak lung pat Tuhan Muhammad. Menyaitan yang kata je tanya. Kan wa idza salaka ibadi anni wa idza salaka ibadi angka. Menyo kata tanya pat kampung di Makkah tak urap aku. Menyo kata pat kubu di Madinah tengah tak urap. Tapi menyaitan yang long pakri lagi nyancit you gelampat long kiban mempom long tahu dah ingat sawa long le long hanasa ngan makhluk maka sifat tahu hanjat sawa ngan sifat makhluk long hanasa bai ngan hanasa ngan makhluk sifatnya hanjat sawa ngan makhluk. Dengan demikian timbullah keyakinan Allahu Akbar, Allah itu besar Tuhan alam aku. Allah itu qarib pun tepeh dia dua aku. Kemudian Allah itu punya puatlah nyantajan. Tidak semuanya. Apakah salah bahasa Allah Taala menyatakan fa inni qarib? Allah menyatakan qarib memang sudah bicara. Tetapi makna qarib adalah bahasa yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna qarib yang layak dengan manusia, berarti bukan sifat yang kita isnadkan kepada Allah. Sungguh kita isbatkan adalah sifat makhluk pada Allah. Yang itu menengku. Berikat sifat baharu ba'da kadim sagai-sagai hanya tengku. Lagi sifat sifat kadim ba'da baharu haitim. Hal inilah kira-kira haji memada dalam akidah. Inilah yang dituntut oleh agama. Sehingga kalau sinar hati sudah diisi dengan sinar agama, dah diisi dengan ilmu akidah, antara perah Allah Taala fa inni qarib bampu itu. Antara perah Allah Taala kira-kira bakri wa huwa ma'akum, Allah sayang dan yang bampu itu. Sebablah kita lihat baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dalam satu tempat dalam gua waktu beliau hijrah ke Madinah. Kemudian adalah Sayyidina Abu Bakar merasakan kesedihan dan kesusahan. Bagaimana Rasulullah kalaulah mereka yang datang itu melihat kita, apa turun ayat la takhaf wa la tahzan innani ma'akum innani ma'akum. Jangan gundah Sayyidina Abu Bakar dan Muhammad, innani lun ma'akum. Lun terjandra depan doa ada. Apakah Allah masuk dalam lubang gua? Apakah Allah harus ada di pintu gua menjaga? Tidak mesti zat Allah Taala hinani adu aku. Tetapi pucit innani ma'akuma bagaikan benda lain kalau sudah diikat kalimat ma'iyah tidak akan pisah lepas. Begitulah Allah Taala kalau sudah diikat dengan kita tidak akan lepas daripada penjagaan dan perlihatannya. Kamu mesti dekat dengan jasad karena Allah enggak punya jasad. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah yang perlu kita pelajari dan kita berbekali akidah. Kenapa? Tantangan zaman mungkin satu saat waktu akan datang. Alam mungkin satu waktu akan tiba. Kenapa datang? Karena adalah kita telah semakin akhir wa sayaudu ghariba. Iwalam jiuhlam. Apabila kaji uhlam dengan pemahaman, maka yang terdepu adalah bahasa logat karib dekat, maka ba ujung cit urang pegah ngekeun dekat keban dawa bacut gonyan ngadanyon. Biban dekat tepeh gadanyon ngagonyan. Enhan mampu buat tingkat urang sabosah tinggal agama ka turut, maka adanya keuh yang tinggal dalam oleh gadanyon. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bukan hal mustahil karena adalah wasayaudu ghariba, akan kembali dia dalam posisi jarang dan adalah sedikit orang yang bisa menguasainya. Kemudian adalah bagaimana pada tempat yang lain baginda Nabi menyatakan agama pada akhir zaman akan kembali kepada tempatnya semula. Bagaimana kembali ya Rasulullah? Kama ya'udul hayatu ila sa'ariha. Di hadis yang lain baginda Nabi menyatakan
agama pada akhir zaman akan balik dia. Bagaimana kembali kepada sebelum lahir agama? Sebagaimana kembali ular kepada sangkarnya ular. Ulian dia malam itu biat engkau. Itu biat lamblang, itu biat lautan, itu biat engkau. Tapi menjelang subuh, musabah anda minta alih engkau. Iwala mampung saat engkau. Yang mana adalah tibiat fajar ji itu tanda ulia kawan engkau. Jarang merempak ulian teurawan engkau. Tapi malam saja sering terdapat. Apalagi kita sebagai seorang petani, ya ulang ya pergi merempak dengan ulian engkau. Sehingga dia tak musabah nak merempak engkau. Pakai uang besar engkau. Jadi begitulah kira-kira jinatan yang nyapa ka bengah kada tu orang alam kada debit nengku kada habis masalahnya ya sayaudu kembali. Bagaimana kembalinya adalah dengan kembali manusia yang bisa mengerti dan juga dengan manusia yang memang agak setinggi ilmu pengetahuan. Tinggal itu sari-sarinya hana tamu depu-depu, tinggal itu yang sari-sari depu yang dangkal depu tu. Laginya kira-kira tinggal orang menurutnya ke yang je ke agama pada akhir zaman. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kesimpulan ini yang menyangkut dengan akidah, balik yang menyangkut dengan syariat. Kenapa ilmu syariat perlu mempelajari bagaimana hukum benda ini, bagaimana hukum benda itu, supaya kita melihat dua, melihat benda dan melihat apa yang ada pada benda naka. Benda kali tahu, lam bendanya pun ada tahu naka. Engkau kadah tahu dan kemudian adalah binatang kadah tahu. Alanya hukum langkutnya putra dan hukum lam binatangnya putra nako. Aduh dah kalah nako. Binatang udip kadah tahu, binatang kamati kadah tahu. Hukum lam binatang udip kameng, hukum lam binatang mati yang kameng kamati nako. Sama-sama kambing nako. Yang hidup kambing, yang mati juga kambing. So sudah ya waktu hidup kita lihat apa itu kambing. Tetapi yang dia mati dia yang punya nengko. Kita kami yang nengko. Ada orang kun Yahudi kami yang dia mati kaji ke mana nengko. Pucit kami yang kit. Soalnya putra kami yang nengko. Yang orang yang tipu kami nengko. Ini melihat dengan mata tidak lebih nengko. Tetapi melihat dengan kacamata hukum fiqah. Bantakalan kami nyawa kami suci. Nyan kami kamati najis. Nyo kameng nyo jadi dia je pajo je kameng mati ada dekoh-dekoh dia mati hanya pajo sudah nampak. Kalau demikian adalah melihat najis pada bangkai dan melihat haram pada bangkai bukan dengan mata oleh tetapi adalah dengan mata hati. Mata hatinya putra imannya mungkin tertempuh tidak mungkin terkecuali adalah iman tersebut datang adalah dengan dibawa agama, dengan datang ilmu, datang Rasulullah membawa iman kepada manusia untuk mengenal batin benda. Tinggal ada pegah Nabi nyau hala, nyau haram, nyau najis, nyau suci niku. Apabila minau hana terduri lagi sama dengan hana beda yang kaya biasa. Salah satu daripada air yang memang boleh menyucikan hadas dan air yang bisa menghilangkan najis, kita telah diajari dan telah kita pelajari air yang suci menyucikan. Artinya apa? Di samping dia suci, di dalamnya ada alat untuk bisa menyucikan. Air laut, air keruang, air sumur, air mata air embun dan air-air lain sehingga jumlah 7. Kapan air ini memang ada sesuatu di dalamnya? Kapan air sumur ada air yang menyucikan? Kapan air laut dan kapan air sungai bisa menyucikan? Punya syarat tertentu. Syarat yang pertama, jangan ubah satu daripada 3 warna. Ubah rasa, ubah warna, ubah bau, tidak boleh. Dan yang kedua, kapan? Selama dia tidak digunakan pada tempat anggota fardu yang kada murnau nako. Sehingga lahirlah nyawa ia najis, nyawa ia mustamal. Ia najis artinya air yang di bawah 200 liter. Hana terus 200 liter niko. Jadi 180 di bawahnya jatuh najis di dalam ji. Ianya adalah total najis. Ini air. Adapun benda cair yang kelekan ia kaji ke benda. Tadagen kuah pemaji 2 buah drum raya kuah aku. Red najis lang kuahnya bakri. Yo katuh 8 liter ia kira-kira kaput buah kulah bakri. Ye pajo, payah habis mandu aku.
Tapi menyoi lebih 200 liter red najis daging na ubah be hana, na ubah rasa hana, na ubah memang warna hana, silakan pakai. Tapi yang memang kan lebih menyang kau ubah nangku alah enggak boleh pakai. Sudah, air yang di bawah 2 kulah ataupun di bawah daripada 200 ataupun 180 liter ada mendapat satu lagi. Bacut hana terus sabah drum menyu tikan drum perenan aku. Nyo tersebut ada red najis dalam hana perlengi yang ubah rasa, ubah ubah warna, red najis total. Kalau jatuh najis, kan jatuh najis bakri adalah terbang sesuatu benda dalam yang sudah menggunakan pada tempat untuk dengan barang wajib. Dui semayang mana bak datui semayang bak mana ipa bak ulai pun kenang lambat lambat ada 2 kulah le ni ko. Hana terus 2 kulah le lambat karena memang mesti kadang. Bacut, apakah ianya menajis? Menajis. Pucit ianya karenanya ipa nyo le kenang bak anggota wajib. Re lambat ianya mustamal. Monyo ianya mustamal alnya tu tajak WC. Suci puatranya hanale bekah yang hanale. Puatranya hanale bekah najis raya yang hanale. Maka hukum dia hukum asal mana nako. Lalu dia dapat rasa puatran na bay hana nako. Na tingai warna hanale, na tingai rasa hanale. Suci ka gelom. Bahkan karena ia yang kadra tingkat mustaman halale mutahhirun. Hanale bisa menyucikan, hanya dia sekedar suci. Makan boleh, minum boleh, kenang buat tubuh ada apa-apa. Tapi pergelih najis tidak boleh. Kalau memang demikian, memang hukum kita periksa. Sudahkah semua kita punya tempat, semuanya rumah sudah menguasai? Hal tersebut hana mungkin kira-kira hanya hanku. Karena mandum kita pakai air. Bahkan kalau dino mandum pakai air dalam kamar aku. Mah hanya dah pegang raya pakri, bukan bicara raya ngobut, tapi bicara harus tahu aturan. Kalau mereka aturan, anda temano kena ba iobut betul dai po ia do ke dalam bak lam tertu. Jarak usut. Ada datui semayang darah muka po ia ke dalam bak sama dengan mustamal pula. Kenapa bisa itu? Melihat dengan mata, bukan, tapi melihat dengan iman. Karenanya lah dalam istilah agama dikatakan mata melihat adalah benda kasar. Melihat alam, melihat bulan. Tetapi adalah mata hati melihat siapa yang buat bulan. Dih ta'u laut raya that. Dih ta'u sawa yang per laut benar aku. Yang iman dih aku. Dih takalan langit tinggi dan musabah dan tiang. Dih ta'u. Tapi dih ta'u kira-kira yang pegat langit dan alam hana tiang sawa yang tanggup. Maka dengan istilah lain adalah mata kepala melihat adalah alam, sedangkan mata hati melihat siapa pencipta alam. Istilah agamanya mata kepala melihat asar bekas dan mata hati melihat muasir yang memberi bekas. Ada istilah yang lain, mata kepala melihat adalah nikmat, sedangkan mata hati melihat mun'im yang memberi nikmat. Ditnan kaya, ditnan carang, ditna dih ta'u yang sama dengan pakri nikmat jairat. Pakan terikat dengan nikmat yang habis nengku karenanya yang dih. Tapi kalau tikat ate dih usabi bandu apa mereka ke? Kenyang bi tikat, kenyang kan bi tikat. Bagaimana? Kaya sudah cukup ke Allah hana tua peng hang babah nengku. Sama dengan itu tu. Tetapi kira-kira memang harta cukup le, yang dih adalah harta Allah nak tinggal zabi, maka kalah lupa. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka karena demikian sekurang-kurangnya untuk nyabek gabung ibadat, jangan tinggal satu rumah 5 ke 5 orang buta. 5 rumah 5 buta, baik menan aku minta tironya dibeli mata aku. Pakan menyohan hana ada depan kaitu mana kaitu ilmiah kamu numpuk ija kamu numpuk bro hana ada depan aku mampu merah tar menyo hana depan bro hai depan bawah aku tetakat nyeng mananya betul aku benar sirau yang di mata aku pakan baik menan kabluh nyan kuta baik kaya kena rebah baik hinan kabah kananya memang nak kota bro hebat rawaji. Ini adalah yang buta yang menyangkut dengan kotoran rumah, yang buta yang menyangkut dengan kotoran hukum juga demikian. Kalau memang serumah kena si rumah 6 ban 6 ada hukum pakri. Taban dengan rumah 6 ban 6 buru buta nak.
Hana jaminan dia akan memang bersih, keselamatan dan ketertiban, bahkan kenicisan. Kalau enam kita di rumah, ban enam tentu hana siapa enam rupa hukum bakri. Kenang najis bala cok pel bo. Ketuh ia nemiak bala lah bacu cok pel sampuh naku. Yang sudah hilang pandangan mata, hukumnya enggak hilang. Kenapa enggak hilang hukum? Karena kita tahu dengan apa hukum hilang najis. Tetapi kalau sudah ada ilmu agama yang menyangkut dia, maka yang penting cicak baik tinggal le najis ninan bak kada. Demikian pula ji engkut berjek pajuh sama dengan najis bak engkut baik tinggal. Inilah kira-kira yang menyangkut dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Kala-kala yang menyangkut dengan akidah tauhid, ada kala yang menyangkut dengan furuk, yaitu hukum yang sehari-hari. Jemaah yang terhormat, beginilah penyampaian. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.